PPS Mami Beluga Investing. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Kali ini saya akan membahas tentang program pengungkapan sukarela atau disingkat PPS. Video ini saya buat dalam rangka membantu saya mengerti tentang program ini ya, dan memutuskan apakah berlaku untuk saya. Oke, setelah membaca aturan dan konsultasi ke beberapa teman, akhirnya saya bisa rangkum pengertian saya ke alur keputusan yang saya rasa lebih simpel. Kayak gimana alur itu? Kita lihat di slide berikutnya. Klik subscribe karena itu akan sangat berarti bagi YouTuber pemula seperti saya. Kalau ada komentar atau masukan silahkan ketik di kolom komentar. Bisa bantu saya untuk mendapatkan lebih banyak perspektif dan belajar lebih banyak ya. Oke, selain itu channel dan video ini juga bisa dinikmati di podcast ya, dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Ya, seperti biasa, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi dan pengelolaan keuangan. Kalau yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini, mohon jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mau melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan. Ya, oke. Sekarang mari kita lihat rangkuman saya mengenai PPS. Oke, di sini saya buat bagannya secara lengkap ya, bagan alur keputusan yang saya rasa bisa membantu saya untuk mengerti program PPS ini. Kalau dilihat, kelihatannya ruwet ya, cabangnya lumayan banyak. Jadi kita lihat satu persatu pelan-pelan. Oke, saya mulai dari subjek pajak. Subjek pajak dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Definisi subjek pajak dalam atau luar negeri saya ketemu di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per strip 43 garis miring PJ garis miring 2011. Oke, linknya saya taruh di deskripsi ya, bagi yang ingin membaca lebih lengkap. Oke, secara singkatnya saya rangkum di sini ya. Subjek pajak dalam negeri untuk orang pribadi adalah bertempat tinggal di wilayah RI. Oke, atau berada di wilayah RI lebih dari 183 hari kumulatif dalam 12 bulan. Sebaliknya, seseorang menjadi subjek pajak luar negeri kalau tidak memenuhi unsur tadi, yaitu tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berada di wilayah RI lebih dari 183 hari kumulatif dalam 12 bulan. Oke, nah dari situ sepertinya ceritanya untuk saya berakhir lebih awal. Oke, program PPS ini sepertinya tidak relevan lagi untuk saya, karena program ini diperuntukkan untuk subjek pajak dalam negeri. Akan tetapi, untuk kelengkapan pengertian saya, ada baiknya kalau saya lanjut aja ya. Oke, untuk subjek pajak dalam negeri, pertanyaan selanjutnya, apakah kita punya NPWP? Kalau tidak punya, maka ceritanya telah berakhir juga ya. Jadi, program ini tidak relevan. Program PPS ini tidak relevan. Kalau jawabannya iya, maka ceritanya akan berlanjut. Pertanyaan selanjutnya untuk jawaban iya, kalau punya NPWP adalah, apakah sudah lapor SPT tahun 2020? Oke, kalau belum, oke, ya sudah. Kalau belum, ya, ceritanya selesai ya, sudah berakhir. Oke, ceritanya berlanjut untuk jawaban yang sudah ya. Dan pertanyaan terakhir adalah, apakah ada harta yang diperoleh di tahun 2016 sampai dengan 2020 yang lupa dilaporkan? Kalau jawabannya tidak, oke, maka tidak perlu PPS. Oke, kalau jawabannya ada, maka perlu PPS. Oke, untuk detail teknis program PPS saya tidak akan bahas di sini, tapi bisa dilihat di link di pajak.go.id/PPS. Ya, linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, sekian bahasan saya tentang PPS. Semoga berguna buat yang memerlukan. Saya tidak ada diminta oleh siapapun untuk membuat video ini. Ini semata-mata untuk pengertian saya sendiri ya. Karena banyak aturan di mana-mana dan saya juga bingung apakah PPS ini berlaku untuk saya. Akhirnya saya buat bagan seperti yang saya bagi di video kali ini. Oke.
Bagi yang mau bantu saya, boleh klik subscribe ke channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Kalau ada komentar atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin akan membantu saya ya untuk belajar lebih banyak. Oke, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, videonya juga ada di dalam versi podcast ya. Bisa dilihat di Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Channelnya tetap sama, Mami Beluga Investing. Oke, sekian dulu ya. Makasih banyak. Bye-bye.